ya. Jadi insya Allah demi kemudahan. Oke, boleh di mute all semuanya dulu. Nah, oke. Ada yang masih terbuka, tolong ditutup dulu. Ibu Hana tu tak mute lagi ada 3 orang lagi tak mute. Coba dari host, coba di mute all bisa nggak Cuba host? host mute kan. Hana, All, Ita, all. Yusfa, Nirmala. Karena kita selain host nggak bisa ya mutein ya. Jadi host aja yang bisa nutup mikrofonnya. Ita. Sip, seperti itu ya Bu Nunung ya hostnya ya. Seperti itu aja Bu Nunung. Kalau Bu Nunung susah untuk mencari suaranya di mana, di mute aja semua, nanti Ustazah buka sendiri. Ya. Oke, udah saya mute semua. Sip. Sip ya, seperti itu ya nanti ke depannya ya, karena kita menghargai, mana tahu kita tidak sadar ya terbuka ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan seperti itu saja. Jadi kalau ada suara-suara langsung dari host ambil alih ya. Jadi itu yang paling terpenting, karena sepanjang Ustazah menerangkan memang suara-suara itu akan mengganggu konsentrasi Ustazah juga. Jadi itu Ustazah utarakan di awal. Semoga mudah-mudahan meskipun waktunya sedikit, kita boleh memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baik mungkin. Mudah-mudahan ilmu yang diperoleh juga mudah-mudahan dapat kita amalkan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini Allah masih melimpahkan kita berbagai karunia dan nikmat. Tentu saja nikmat yang paling utama, yang paling berharga, yang paling pertama kita syukuri adalah Allah bagi kita nikmat iman. Apa nikmat iman itu? Nikmat hati. Di mana hati ini senang untuk duduk-duduk bersama, ketika duduk-duduknya adalah mengingat Allah. Ya, jadi masya Allah, terkadang mungkin ada yang hadir ini kali kedua, padahal tahu betul topiknya sama, tapi hadir kembali. Tentu saja hati yang senang untuk bermajlis ilmu, mengulang-ulang, itu masya Allah, itu nikmat yang terindah. Karena tidak semua orang dimudahkan oleh Allah langkahnya untuk mendengarkan ceramah, memberikan kuotanya, memberikan waktunya untuk Allah. Jadi masya Allah yang hadir di sini bersyukur banyak-banyak. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur wahai hamba, kami akan tambah nikmat. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau engkau kufur, maka boleh jadi ya kami akan hilangkan atau kami kurangkan. Yang paling pas di ayat itu adalah sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi berarti Allah tidak menghilangkan, Allah tidak menghapus nikmat itu, tapi azabku sangat pedih. Jadi boleh jadi nikmatnya akan ditukar menjadi kelalaian. Ya, jadi itu yang terpenting. Jadi kalau kita sudah dihadirkan di sini, ketundukan kita lebih besar lagi ya kepada Allah, bersyukur luar biasa bahwa kita dihadirkan Allah di dalam majlis-majlis ilmunya. Kemudian tentu saja nikmat yang kita syukuri lagi adalah nikmat Islam. Kemudian nikmat sehat walafiat. Ustazah berdoa semoga ibu-ibu, kakak-kakak yang di sini, kalau ibu-ibu nih biasanya panggilannya untuk orang Indonesia ya. Tapi kalau kakak-kakak, nah kalau orang Melayu nih biasa Ustazah lebih senang, lebih kerennya panggilnya kakak-kakak. Ya, jadi agak lebih mudah. Ya, jadi tidak masalah dipanggil ibu-ibu atau kakak-kakak, sama aja ya. Jadi masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan sepanjang kita berkajian itu diniatkan juga semoga Allah berikan kesembuhan atas semua penyakit, atas semua musibah yang ada pada negeri kita ya. Ada orang-orang yang sakit, mungkin orang yang terdekat dan lain sebagainya. Karena apa? Allah janjikan syifa fil Quran, ya kan? Al-Quran itu penyembuh. Ketika kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran, sepatutnya sudah mendapat kesembuhan itu. Jadi diniatkan siapapun di antara kita atau diri kita sendiri, keluarga kita, orang yang terdekat, sahabat-sahabat kita yang saat ini dicoba oleh Allah dengan penyakit, mudah-mudahan dengan majelis ilmu ini Allah sembuhkan. Jadi itu yang terpenting ya. Jadi kita jadikan ini sarana semacam
penyembuhan untuk semua masalah yang ada pada diri kita. Kemudian tentu saja tidak lupa sholawat serta salam kita berikan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Kita memang masih di awal bulan Rajab ya. Tepatnya tanggal berapa? Tarikh berapa? 9 Rajab. 9 Ustazah. Ya, 9 Rajab. Jadi Masya Allah masih banyak lagi. Nah begini, kenapa Ustazah perhatikan topik yang Ustazah bagi bukan hanya route to Ramadan, perjalanan menuju Ramadan. Tapi sebenarnya ada satu poin yang Ustazah besarkan, keistimewaan bulan Rajab. Kenapa Ustazah mau bahas keistimewaan bulan Rajab? Biasanya di bulan Rajab Ustazah akan bahas Isra wal Mi'raj, tapi Ustazah minta waktu di awal Rajab. Karena Isra Mi'raj nanti kita akan bahas lagi. Akan bersambut dengan Sya'ban. Tapi kenapa dengan Rajab? Ya, slide-nya sudah oke. Ustazah sudah boleh share ya. Oke, tapi sebelum Ustazah share, Ustazah ingin tahu dulu. Ingin Ustazah bagi tahu dulu. Kenapa Ustazah ambil keistimewaan bulan Rajab? Karena yang Ustazah sering dengar, yang sering kita baca di SMS ada dua. Satu, SMS yang masuk di awal bulan Rajab itu berisi hadis-hadis yang luar biasa, menakjubkan pahalanya. 1 hari berpuasa dapat sekian, 1 hari berpuasa dapat sekian. Yang menyebarkan SMS-nya juga dapat sekian. Ya, memang kalau kita lihat itu hadis palsu. Hadis palsu kebanyakan. Nanti Ustazah katakan kenapa ada hadis palsu itu. Karena sepatutnya Rajab sudah dianggap mulia sejak zaman jahiliyah. Itu kenapa banyak hadis palsunya. Nah, kemudian terus diimbangi lagi, hadis-hadis palsu itu diimbangi lagi dengan kata-kata membid'ahkan semuanya. Kira-kira ibu-ibu ketemu nggak dua karakter ini? Ya, jadi Masya Allah ada masuk juga beberapa SMS ke Ustazah mengatakan tidak ada ceritanya yang mengagungkan bulan Rajab itu. Tidak ada amalan khusus di bulan Rajab. Nah, jadi sekarang Ustazah katakan ini namanya nggak fair. Ya, memang di satu sisi ada hadis palsu, kemudian dikonter dengan hadis yang lain, tapi hadis itu hanya berbicara tentang hadis palsu itu tidak boleh digunakan. Semua amalan juga tidak boleh. Nah, ini yang kita akan jelaskan bahwa sebenarnya yang palsu ya kita buang. Tapi hadis yang sahih, yang dalilnya langsung daripada Al-Quran, harus nggak kita jelaskan? Karena banyak orang yang sudah merindui untuk beramal. Banyak orang yang senang untuk melakukan puasa, tapi ketika ada kata bid'ah, ada kata-kata dosa, hilang nggak mereka? Ada banyak orang yang sekarang takut beramal. Nah, Ustazah ingin secara fair saja. Alhamdulillah untuk keistimewaan bulan-bulan ini, Ustazah sudah buat buku nih. Ini bukunya, amalan sepanjang tahun. Silakan aja dicari, kayaknya di Shopee sudah dijual nih. Ya, jadi Ustazah ingin katakan ini kali kedua cetakannya dan Ustazah punya tanggung jawab karena Ustazah sudah nulis buku ini dan berarti referensinya sudah Ustazah telusuri. Jadi nggak semuanya kita katakan itu semua palsu sehingga kita tidak punya amalan. Kita insya Allah pada saat ini kita akan bahas apa itu keistimewaan bulan Rajab sesuai dalil-dalil yang dijelaskan para ulama. Kita juga akan jelaskan bahwa berpuasa di bulan Rajab boleh. Asal dalilnya betul. Dan kita tahu betul ketika tentang fadhailul a'mal, keutamaan beramal, boleh berhujah dengan hadis dhaif. Ya, yang tidak boleh berhujah dengan hadis dhaif adalah ketika dalam bab akidah, soal keyakinan, atau dalam bab fikih misalkan, syariat. Tapi kalau fadhailul a'mal berkaitan dengan pahala, berkaitan dengan membaca Al-Quran, berzikir, bertasbih dan lain sebagainya, puasa dan lain sebagainya, itu masih diperbolehkan asal tidak boleh memang maudhu, palsu. Ya, nah jadi insya Allah mudah-mudahan tercerahkan yang ingin beramal sepanjang bulan Rajab, berpuasa. Ustazah akan bagi dalilnya. Mudah-mudahan ini juga boleh menjadi semacam pencerahan bahwa tidak semuanya dalil bulan Rajab itu semuanya palsu. Ya. Nah, kita akan lihat ya. Jadi insya Allah ke depan ini kita ada dua, sepatutnya satu saja. Keistimewaan bulan Rajab, nanti masuk di dalam bulan Rajab itu, salah satu keistimewaan bulan Rajab adalah karena dia mendekati bulan Ramadan. Itu kenapa bulan Rajab menjadi bulan penyambutan untuk Ramadan.
Jadi kalau ditanya kenapa Rajab istimewa, karena dia untuk menyambut Ramadan. Berarti yang istimewa tuh mana? Ramadannya. Itu kenapa begitu masuk di bulan Rajab, apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah baca doa tidak? Allahumma barik lana fi Rajab, wa barik lana fi Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Kenapa doa itu muncul di awal bulan Rajab? Kalau ternyata Rajab bukan bulan yang istimewa. Nah, ya. Jadi kalau kita tengok di amalan yang pertama yang akan kita amalkan adalah doa ini. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahi umur kami di bulan Rajab. Berkahi umur kami di bulan Sya'ban. Ballighna Ramadan. Sampaikan umur kami di bulan Ramadan, ya Allah. Ya Allah, jangan hentikan napas kami sebelum kami berjumpa dengan Ramadan. Masya Allah. Ini yang kemarin sudah Ustazah hantarkan risalahnya. Tulisan cintanya sudah antar. Sebenarnya ketika masuk bulan Rajab, bagi yang jatuh cinta dengan Ramadan, itu sudah hembusan anginnya. Ya, hembusan anginnya. Sya'ban itu mendungnya. Ramadan baru turun hujannya. Man lam yazra' fi Rajab. Siapa yang tidak menanam di bulan Rajab. Walam yaski fi Sya'ban. Tidak mengairin di bulan Sya'ban. Bagaimana boleh memetik? Kaifa arada ayah sudah fi Ramadan. Bagaimana boleh memetik buahnya di bulan Ramadan. Jangan katakan Anda akan mudah menghatam Al-Quran kalau tidak berlatih di bulan Rajab dan Sya'ban. Jangan katakan kita boleh berjam-jam qiyamul lail kalau tidak berlatih di bulan Rajab dengan bulan Sya'ban. Semuanya itu perlu latihan. Ya, dan di dalam risalah itu juga Ustazah katakan kan, kalau kita anggap Ramadan adalah perlombaan, maka sepatutnya kita harus praktis. Kita harusnya berlatih. Tidak ada ceritanya orang berlomba, besoknya lomba, baru sekarang latihannya. Orang berlomba rata-rata 2 bulan sebelum itu. 1 bulan sebelum itu. Kenapa? Supaya tampil prima. Nah, jadi Masya Allah, berarti dari situ saja kita sudah tahu apa fungsinya bulan Rajab itu. Nah, sekarang insya Allah kita coba masuk ya, dan Ustazah akan jelaskan dalil keistimewaan Rajab bahkan dari ayat Al-Quran. Yang kemudian akan didukung dengan hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga pendapat para ulama. Jadi sepatutnya sumber hukum kita ini satu Al-Quran. Kalau tidak ada di dalam Al-Quran, maka kita akan lirik hadis. Kemudian kalau tidak ada di dalam hadis, maka kita akan ambil pendapat para ulama. Jadi tidak benar juga kalau mengatakan hanya Quran. Ya, Quran itu betul sekali tadi Bu Nunung sudah memberikan muqaddimah ya. Kalau sekiranya tidak memahami hadis, bagaimana boleh memahami Al-Quran? Nah, ketika tidak mengambil pendapat ulama, apa mungkin Quran dan hadis confident bisa dipahami? Yakin, nggak salah. Ustazah terus terang sudah bertahun-tahun belajar bahasa Arab saja masih pegang pendapat ulama. Karena Ustazah bukan bahasa kita, bahasa Arab itu. Bahkan orang Arab sendiri pun belum tentu paham. Jadi bukan mudah ya memahami Quran dan hadis, melihat dari ayatnya langsung ngambil kesimpulan. Jadi Masya Allah, hargai ilmu, hargai para ulama. Jangan sampai kehilangan berkah hanya nggak mau ambil dari ulama. Hanya Quran, hanya hadis. Nah, jadi Masya Allah di sini juga nanti kita boleh benar-benar paham bagaimana fungsinya kita benar-benar mengkaji Al-Quran, Al-Hadis, dan pendapat para ulama berkaitan Quran dan hadis yang dijelaskan. Nah, itu makanya akan susah sekali kalau ternyata tidak mengambil apa-apa, cuma Quran dan hadis. Ulama nggak mau diambil. Ya, oke, insya Allah Ustazah akan masuk, Ustazah akan share untuk memudahkan pembahasan kita ya. Ah, ini cantik ya, warna pink. Siapa yang buat ini, Bu Nur? Ya. Ya, jadi nuansanya pink, so Ustazah imbangi dengan warna pink juga slide-nya Ustazah. Nah. Jadi berbunga-bunga ya hatinya sekarang ini, karena apa? Jatuh cinta sama Ramadan. Oke ya. Oke, Masya Allah. Ustazah ingin katakan, ada satu hadis yang biasa digunakan untuk berbicara tentang keistimewaan bulan Ramadan. Ustazah coba untuk mengambil hadis ini dan membawa kepada sekarang saat ini. Kalau Ustazah katakan, saat ini kita punya 3 keberkahan. 1, kita punya keberkahan waktu. 2, kita punya keberkahan tempat dan amal. Yang ketiga, kita punya keberkahan
bersahabat dengan orang-orang soleh. Siapapun dari kita, kalau sudah duduk bermajlis ilmu, pastinya dapat 3 keberkahan. Nah, karena sekarang kita di bulan Rajab, Ustazah akan katakan, kita dapat 1 keberkahan waktu saat ini kita berada di bulan suci, yaitu bulan Rajab. Yang kedua, kita dapat keberkahan tempat, karena sekarang kita di majlis ilmu. Dan juga waktu. Ya, keberkahan tempat dan keberkahan amal ya. Tadi waktunya di bulan Rajab. Keberkahan tempatnya sekarang di majlis ilmu. Tadi Mbak Acel juga sudah mengatakan ketika kita sudah mulai saja membuka majlis ilmu, hafatzhumul malaikah, para malaikat merapat. Para malaikat mendekati kita. Ya, karena yang kita bicarakan adalah Allah. Hafatzhumul malaikah. Wa tanazzalat alaihimus sakinah. Malaikat kalau hadir itu tidak bawa makanan. Ya, dan kita kalau kita kumpul pasti yang dibawa makanan. Tapi kalau malaikat hadir, yang dia bawa adalah ketenangan, kasih sayang. Jadi Masya Allah, ketika kita katakan kita mendapat keberkahan tempat, bahwa saat ini kita sedang bermajlis ilmu. Dan juga Masya Allah, kita juga dapat keberkahan amal. Karena saat ini kita sedang mengkaji ilmu Allah, yaitu Al-Quran wal Hadis. Ya, kemudian ada satu lagi keberkahannya, keberkahan bersahabat dengan orang-orang soleh. Jadi Masya Allah, Ustazah katakan persahabatan di kajian itu persahabatan lintas darah, persahabatan lintas duniawi. Tanya apa yang kita harapkan dari kajian? Tidak mungkin dunia. Apa yang kita harapkan kajian? Kita padahal tidak punya hubungan. Masya Allah, Ustazah tidak pernah ketemu sama sekali sama Bu Nuriani. Tidak pernah ketemu dengan Mbak Acel ya. Masya Allah. Tapi rapat nih ketika kajian bertanya dan lain sebagainya, bercanda. Masya Allah. Ini yang namanya kedekatan karena kita disatukan satu misi. Yaitu sama-sama ingin mengingat Allah. Sama-sama ingin bermujahadah mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah ini keberkahan bersahabat dengan orang soleh. Maka kalau ingin mendapatkan sahabat-sahabat yang soleh, masuklah di majlis-majlis ilmunya Allah. Mereka tidak minta apa-apa. Mereka cuma minta kita sama-sama memotivasi diri untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah. Coba saja kalau bersahabat di tempat lain. Belum tentu urusannya akhirat. Boleh jadi duniawi. Ya, nah sekarang keberkahan-keberkahan ini, kenapa Ustazah ambil, Ustazah sesuaikan dengan hadis baginda Rasulullah SAW. Perhatikan, ini juga biasanya dijadikan hadis yang berkaitan dengan keistimewaan bulan Ramadan. Nih, di sini ya, boleh ya dibaca ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair. Rasulullah itu jangan ditanya, manusia terbaik. Dan Rasulullah lembut sekali hatinya. Rasulullah baik sekali akhlaknya. Jadi kita sekarang kenal Rasulullah itu kan luar biasa akhlaknya. Tapi Masya Allah di dalam hadis ini disebutkan wa kana ajwada ma yakunu fi syahri Ramadan. Tapi kalau mau melihat betapa indahnya akhlak Rasulullah, bertambah kebaikannya ketika beliau berada di bulan Ramadan. Dan kebaikan itu tetap ada sampai Ramadan berakhir. Kalau ditanya, kenapa Ustazah Rasulullah menjadi lebih baik lagi di bulan Ramadan? Karena Rasulullah mendapatkan keberkahan waktu, keberkahan tempat, keberkahan amal, dan juga keberkahan kawan yang soleh. Siapa? Apa yang dilakukan Rasulullah ketika di bulan Ramadan? Di sini kita tengok. Fayatihi Jibril, fayu'adu alaihil Qur'an. Jadi ketika masuk bulan Ramadan, pada saat malam-malam Ramadan, Rasulullah didatangi malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril membacakan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Jadi Ustazah ingin katakan, Rasulullah dapat keberkahan waktu karena di bulan Ramadan, malam bulan Ramadan. Yang kedua, Rasulullah sedang bertadarus dengan malaikat Jibril. Berarti keberkahan amal. Yang ketiga, Rasulullah bertemankan malaikat Jibril. Itu keberkahan bersahabat dengan orang soleh. Jibril siapa yang tidak iri ketika bersama dengan malaikat Jibril? Malaikat penghulu para malaikat. Ya. Nah ini kita katakan faidza laqiyahu Jibril, ketika Rasulullah berjumpa dengan malaikat Jibril, kondisinya sedang mendengarkan Al-Quran, dan pada malam Ramadan kana Rasulullah ajwada bil khairi minar rih al mursala. Sampai-sampai dikatakan kebaikan Rasulullah lebih baik daripada angin yang berhembus,
Jadi kalau kita katakan, kalau di Indonesia selalu kita katakan apa? Angin surga. Jadi kalau cuaca lagi terik-teriknya tiba-tiba berhembus angin. Ini namanya angin surga. Dan Rasulullah lebih baik daripada angin itu. Jadi sampai-sampai dikatakan apapun yang diminta pasti akan Rasulullah bagi. Berarti Masya Allah, masuk ke bulan Ramadan, kita akan menjadi hati kita selembut-lembutnya. Akhlak kita bertambah indah. Tentu saja bagi yang betul-betul boleh atau bisa memanfaatkan waktunya sepanjang Ramadan. Jadi ini yang kita harapkan. Jadi sekarang kita bertemu dengan beberapa keberkahan. Kemudian kita masuk lagi. Nah, ini yang Ustazah katakan. Keistimewaan bulan Rajab. Apa keistimewaan bulan Rajab itu? Oke, kita lihat di sini. Ada 3 yang Ustazah fokuskan ya. Oke, di sini. 1, bulan Rajab itu disebut Syahrul Haram. Bulan suci. Ya, bulan haram. Nanti kalimat haram itu kita akan jelaskan. Haram apa di sini? Syahrul Haram, bulan suci. Suci dari apa di sini? Ya. Kemudian yang kedua, Syahrullah. Yang ketiga, al-asam. Al-asab mudhar. Jadi kalau misalnya kita dikatakan, bulan Rajab ini nggak ada, tidak boleh diistimewakan. Bagaimana mungkin tidak boleh diistimewakan? Sementara namanya saja Syahrullah, bulannya Allah. Segala sesuatu itu biasa. Tapi kalau nama Allah dimasukkan ke dalamnya, jadi istimewa tidak? Jadi istimewa nggak sesuatu itu? Ibu-ibu. Segala sesuatu itu biasa, tapi kalau dimasukkan ke dalamnya nama Allah, istimewa tidak? Ustazah kasih contoh. Istimewa, Ustazah. Sekarang Ustazah kasih contoh. Ustazah punya sahabat, ibu-ibu punya sahabat, kakak-kakak punya sahabat. Apa sih istimewanya punya sahabat? Semua orang punya sahabat. Ya kan? Kalau cuma sahabat biasa. Sekarang Ustazah masukkan sahabatnya Allah. Siapa sahabatnya Allah? Ini cek pelajaran sirah nabawiyahnya ini. Siapa nabi yang digelari Allah sahabat Allah? Nabi Ibrahim alaihissalam. Betul sekali. Dalam bahasa Arab disebut Khalilullah, kawannya Allah, sahabatnya Allah. Nabi Ibrahim. Jadi kalau Ustazah bilang kita punya Khalil, Khalil ini artinya sahabat. Kalau kita punya sahabat biasa saja, tapi ketika Allah masukkan namanya Khalilullah, itu gelar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita masuk lagi. Ustazah punya kekasih. Semua orang punya kekasih. Kalau disebut di situ kekasih Allah, gelar siapa itu? Rasulullah SAW. Gelar baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka segala sesuatu kalau dimasukkan nama Allah di belakangnya, kitab. Semua punya buku. Kita juga ada nulis buku. Tapi kalau sudah disebut bukunya Allah, Kitabullah berarti Al-Quran. Ya, rumah. Kita punya rumah. Kalau dimasukkan rumah Allah berarti Ka'bah. Nah, ini yang kita katakan. Jadi Masya Allah. Ketika nama Allah dinisbahkan ke situ, jadi istimewa tidak? Pasti istimewa. Sampai-sampai Ustazah katakan ada satu unta. Unta naqatullah. Untanya Allah. Siapa yang tahu cerita tentang untanya Allah? Naqatullahi fasuqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Cerita Nabi apa itu? Ya, unta ini sudah dikasih tahu, ini unta bukan sembarang unta. Ini naqatullah. Ini adalah untanya Allah. Ternyata apa? Nabi Saleh? Ya, disembelih ternyata ya. Unta tadi disembelih. Apa yang terjadi? Allah ratakan mereka dengan tanah. Fasawwaha. Ya, jadi mereka rata dengan tanah. Jadi ini yang kita katakan. Jadi segala sesuatu yang disebutkan nama Allah di dalamnya tidak menjadi biasa, tapi menjadi istimewa. Nah, sekarang bulan Rajab, subhanallah. Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku kata Rasulullah, Ramadan adalah bulannya umatku. Ya, hadis Dairami atau Dailami. Ya, kita katakan Rajab adalah bulannya Allah. Maka para ulama mengatakan perbanyaklah istighfar di bulan Rajab. Perbanyaklah istighfar dan taubat di bulan Rajab karena dia adalah bulannya Allah. Kemudian Sya'ban bulannya Rasulullah, maka perbanyak sholawat Nabi. Kemudian Ramadan adalah bulannya umat Rasulullah, maka perbanyaklah baca Al-Quran. Jadi berarti 3 bulan ini. Di bulan Rajab perbanyak istighfar dan taubat.
Di bulan Sya'ban diperbanyak lagi sholawat Nabi. Di bulan Ramadan diperbanyak bacaan Al-Quran. Begitulah para ulama menyikapi hadis ini. Ya, oke, kita masuk lagi. Ini yang di tengah dulu Ustazah mulai. Ya, kemudian yang ketiga, al-asom dengan al-asob. Al-asom dengan al-asob ini sebenarnya maknanya hampir sama. Berlimpahan kebaikan atau mulia atau agung. Ya, al-asom artinya berlimpahan kebaikan, kemuliaan atau keagungan. Al-asob juga seperti itu. Ya, nah sekarang kalau kita katakan masuk lagi rojabnya. Suara Ustazah jelas ya? Jelas, Ustazah. Jelas ya, karena berbayang-bayang nih. Apakah ada mic yang terbuka? Karena Ustazah berbayang-bayang nih bicaranya. Berarti ada mic yang terbuka karena mantul suaranya. Oke ya. Nah, sekarang tadi itu kan nama lain daripada Rojab. Rojab itu disebut bulan Muharram, bulan haram, bulan suci. Yang kedua bulannya Allah, yang ketiga Al-Asom, Al-Asob, Mudhar. Nanti Mudhar ini Ustazah jelaskan di slide berikutnya. Oke, sekarang kita masuk di bulan Rojab. Masuk ke namanya langsung. Rojab itu apa artinya? Siapa yang sudah pernah dengar? Rojab itu artinya apa? Agung. Dari kata tarjib yang artinya ta'zim, agung. Ya Allah, dari nama saja artinya agung. Masa tidak ada keistimewaan bulan Rajab? Masa tidak boleh mengistimewakan bulan Rajab? Masa tidak boleh membanyak amalan di bulan Rajab? Dari namanya saja Rajab itu artinya agung. Itu kenapa? Mestinya kita juga penasaran kenapa sih Ustazah begitu masuk di bulan Rajab kok banyak hadis palsu. Itu menunjukkan bahwa Rajab itu di zamannya sudah populer. Saking populernya banyak orang yang buat-buat hadis sendiri. Nah, jadi kalau berlebihan isi hadisnya memang kita akan tolak. Ya kan, kalau misalnya dikatakan di dalam hadis itu siapa yang puasa 1 hari di bulan Rajab dapat 700 pembebasan dari api neraka, misalkan 700 tahun. Ya kalau gitu tak perlu puasa Ramadan kan? Sudah dapat penghapusan pembebasan dari api neraka dengan puasa di bulan Rajab. Padahal kalau kita mau tahu, Rajab sendiri sebenarnya mengagungkan bulan Ramadan. Karena dia terletak dekat dengan bulan Ramadan. Jadi mana mungkin Rajab lebih hebat daripada Ramadan. Nah, di situ kenapa kita harus bijak dalam melihat dalil. Jadi kalau kita lihat Rajab artinya at-tarjib, at-ta'zim, agung. Nah, sekarang Ustazah ambil satu pendapat yang boleh saja untuk menambahi. Ini pendapat ahli sufi. Pendapat ahli sufi. Ahli sufi ini terkenal dengan tahu rahasia-rahasia huruf. Nah, ini bedanya ahli sufi dengan orang biasa. Karena ahli sufi itu level ma'rifatnya luar biasa. Kedekatan mereka sama Allah berbeda dengan kedekatan orang-orang awam. Nah, orang sufi mengatakan Rajab ini punya makna. Ro-nya punya makna, jimnya punya makna, ba-nya punya makna. Ustazah hanya ingin menambahi. Tapi kalau tidak mau ambil juga tidak ada masalah. Tapi kalau bertambah menjadi mencintai bulan Rajab, ahlan diambil. Karena ini pendapat ahli sufi. Ya, oke. Ro itu artinya rahmat. Jim artinya jurmul abdi, kesalahan hamba. Ba artinya kebaikan Allah. Jadi orang sufi mengatakan seolah-olah ketika kita membaca bulan Rajab, seolah-olah kita mendapati Allah berfirman, aj'alu jurmal abdi baina rahmati wa birri. Di bulan Rajab Allah ingin mengatakan, ya, aku telah menjadikan dosa hambaku berada di antara kasih sayangku dan kebaikanku. Kira-kira nyambung nggak dengan kata-kata Rajab syahrullah? Perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Kenapa di bulan Rajab yang mulia, di bulan Rajab yang suci, Allah maafkan semua dosa-dosa. Ya, nah, ini yang dikatakan. Jadi kasih sayang Allah, kebaikan Allah, ya, mengapit kesalahan hamba. Berarti alangkah banyaknya kasih sayang Allah, kebaikan Allah yang Allah bagi pada bulan Rajab. Tentu saja kita mengambil yang terpenting, semestinya istighfar itu setiap saat, betul tidak? Nggak mesti di bulan Rajab kan istighfar dengan taubat itu. Setiap saat. Lalu kenapa ada bulan Rajab? Itulah daripada kasih sayang Allah. Karena Allah tahu kalau dibagi
amalan-amalan terbaik atau bulan-bulan terbaik, kita semangat nggak beribadah? Semangat tidak? Kenapa harus ada Lailatul Qadar? Supaya kita bersemangat beribadah. Kenapa ada bulan Ramadan? Supaya kita semangat beribadah. Karena kalau kita buat biasa semuanya, tidak ada sama sekali yang istimewa, maka kita pun akan meluntur semangatnya. Tapi bila Allah katakan di bulan Ramadan 10 pertamanya ini, tengahnya ini, akhirnya ini, semangat nggak kita beribadah untuk menyambut Ramadan? Itu diantara kasih sayang Allah. Allah tahu betul tidak mudah untuk menyemangati kita sebagai hambanya untuk beribadah, maka Allah buat malam-malam istimewa. Hari-hari istimewa. Ada hari Arafah, ada malam Jumat, ada malam nisfu Sya'ban, ada malam Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ini menandakan kasih sayang Allah. Supaya apa? Supaya kita bersemangat untuk melakukan ibadah. Semoga kita jatuh cinta dengan amalan-amalan itu. Itu salah satu tanda kasih sayang Allah. Maka Allah lipat gandakan. Oke, kita akan masuk Syahrullah. Kita sudah jelaskan, kita masuk Syahrul Haram. Nah, ini yang paling terpenting. Bagi ustazah, kalau kita katakan apa keistimewaan bulan Rajab, selalunya akan kita katakan bulan Rajab adalah bulan haram. Bulan suci yang 4. Di antara bulan suci yang 4. Apa dalilnya ustazah? Surat At-Taubah ayat 36. Berarti ustazah ambil langsung daripada Al-Quran. Ya, surat At-Taubah ayat 36. Di sini kita katakan, Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahrun. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Nanti ibu-ibu kita akan samakan redaksi daripada Al-Quran dengan hadis. Ini ingin menunjukkan bagaimana hadis dan Al-Quran itu selaras atau berdampingan. Ya, itu kenapa ayat-ayat Al-Quran itu ditafsirkan dulu dengan hadis. Ya, jadi kita katakan sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan fi kitabillah dalam catatan Allah yauma khalaqas samawati wal ard ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi bilangan bulan ada 12 bulan ketika Allah menciptakan langit dan bumi minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu Allah ambil 4 bulan dan Allah sucikan. Kalau sudah kata suci berani menodai bulan itu. Kalau ustazah katakan nih, ibu-ibu di rumah, ibu-ibu katakan, nah anak yang punya anak banyak ya mungkin ya, anak-anak ini kamar kita sucikan, ini untuk sholat, jangan main dekat sini atau di sini. Oke, tiba-tiba anak kita pakai sandalnya masuk di kamar itu. Kira-kira mau gimana wajah kita itu? Mungkin kalau dia main ke tempat lain kita nggak ada masalah. Tapi kalau kita katakan kamar ini sudah kita sucikan untuk sholat aja. Nah sekarang Allah katakan dari 12 bulan itu aku ambil 4 bulan aku sucikan. Sebenarnya kamu tidak boleh bermaksiat di sepanjang bulan. Ya, jadi ada juga yang bertanya kok Ustazah 4 bulan ini kan Allah sucikan nggak boleh berbuat maksiat. Berarti hanya 4 bulan ini saja ya Ustazah? Bukan, sepatutnya tidak boleh bermaksiat setiap bulan. Sama tadi rumah tuh nggak boleh dikotorin kan semuanya. Tapi ketika sudah dispesialkan satu kamar untuk disucikan, dibersihkan untuk sholat, kok main nyelonong aja, main kotor-kotor di situ, memang mau kena jewer kan? Ya, ini yang kita katakan berarti ketika Allah sudah mensucikan 4 bulan, hati-hati nggak dengan 4 bulan ini? Makanya sekarang mulai jaga-jaga tuh mata, jaga-jaga telinga, jaga-jaga lisan, jaga-jaga jarinya. Sekarang maksiat itu bukan hanya dari lisan. Sekarang lisan kita sudah tertutup. Ternyata maksiatnya dari jari. Wah, asik ber-SMS, asik ber-WhatsApp, dan lain sebagainya. Dan ternyata maksiatnya ada pada mata, berbicara, membaca hal-hal yang tidak disukai Allah. Nah, ini yang kita katakan berarti kalau sudah masuk bulan haram. Nah, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang suci. Makanya kalimat suci ini artikan haram. Biasa kita katakan, Ustazah kok bisa suci dengan haram kok sama kata-katanya? Betul sekali. Suci artinya haram melakukan dosa di dalamnya. Makanya di sini 4 bulan haram betul juga. Haram melakukan maksiat dan dosa. Zalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Perhatikan di sini larangannya. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan pernah menzalimi dirimu di 4 bulan yang suci. Jangan menzalimi diri.
Nah sekarang coba Al-Quran ini. Kalau ditanya Ustazah apa 4 bulan itu? Cari di seluruh Al-Quran. Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas kita nggak akan jumpa. Karena ternyata penjelasan 4 haram ini ada di dalam hadis. Ada yang di bawahnya. Ada di bawahnya. Ya, jadi ini kita katakan Masya Allah 4 bulan yang suci ini penjelasannya ada di dalam hadis. Makanya kalau ada orang yang mengatakan kita nggak usah ambil hadis, kita pakai Quran saja, tidak akan pernah bisa. Karena penjelasan Al-Quran harus dijelaskan oleh hadis. Nah, sekarang 4 bulan haram. Nah, fala tazlimu fihinna anfusakum. Kenapa Ustazah mengatakan kezaliman itu adalah dosa? Coba ada nabi yang baca doa seperti ini. Ya Allah, ya Tuhan kami sudah menzalimi diri kami. Sekiranya engkau tidak sayang ke kami, maka kami akan jadi orang yang merugi. Kira-kira doa Nabi siapa itu? Nabi siapa itu yang baca? Nabi Yunus. Nabi Yunus apa Nabi Adam? Adam. Tanya dulu dengan komunitas koin ini. Ya, itu doa Nabi siapa? Nabi Adam kah? Atau Nabi Yunus kah? Nabi Yunus. Benar. Nabi Adam. Oke, kalau saya sebutkan bahasa Arabnya, Rabbana. Lanjut. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Doa Nabi Adam, doa yang Nabi Adam. Ya, yang paling tua. Nabi Adam. Arti Nabi Adam melakukan dosa. Apa yang dikatakan beliau? Ya Allah, kami sudah menzalimi diri kami. Berarti berlaku zalim terhadap diri itu berbuat dosa. Nah, Nabi Yunus juga seperti itu. Nabi Yunus mengatakan apa? La ilaha illa anta. Subhanaka kuntu minadh dhalimin. Kenapa Nabi Yunus mengatakan aku termasuk orang yang zalim ya Allah? Makanya berbuat dosa itu menzalimi diri sendiri, bukan menzalimi Allah. Perhatikan, berbuat dosa bukan menzalimi Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Sempurna. Kita berbuat dosa seperti apapun, Allah tidak akan kurang kesempurnaannya. Tapi perhatikan, ketika kita melakukan dosa, yang rugi siapa? Kita. Yang menzalimi, menyakiti diri itu siapa? Kita. Kenapa? Ketika kita bermaksiat, Allah marah. Ketika kita bermaksiat, Allah tidak mau lagi memberikan kasih sayang kepada kita. Nah, jadi ini yang kita katakan. Jadi fala tazlimu fihinna anfusakum. Apa yang dimaksud konteks ayat ini untuk masa sekarang? Yaitu jangan berlaku dosa di bulan 4 yang suci. Sekarang ketika kita katakan ustazah kita ini kan susah menjaga diri kita dari perbuatan maksiat, maka berpuasalah. Puasa itu cara terbaik tidak menjaga diri dari perbuatan maksiat. Kira-kira kalau sudah berpuasa malas nggak itu lisannya berbicara? Malas nggak matanya melihat hal-hal yang tidak baik? Kita kalau sudah puasa tuh matanya langsung tujuannya baca Quran. Kalau sudah puasa berzikir, sholat berjamaah dan lain sebagainya. Masya Allah, itu kenapa nanti kita akan jadikan amalan terbaik di bulan Rajab adalah bulan puasa. Ya, karena Masya Allah satu-satunya ibadah yang boleh menjaga diri kita, anggota tubuh kita dari perbuatan maksiat yang paling lama. Puasa kan? Coba, sholatnya menjaga diri dari perbuatan maksiat, tapi cuma satu jam. Lepas sholat pun masih bisa berbuat maksiat. Tapi kalau puasa, mulai dari fajar sampai ke maghrib, terjaga dari perbuatan maksiat. Makanya kalau masih tidak boleh menghentikan aktivitas yang ada nilai dosanya, berpuasalah di bulan Rajab. Insya Allah semua anggota tubuh akan kita jaga. Ya, nah ini berarti ada kaitan antara bulan haram dengan puasa. Di situ yang Ustazah ingin katakan. Dan ini jadi kalau kita katakan Ustazah saya mau berpuasa bulan Rajab, semestinya bulan Rajab ini karena dia bulan suci itu kenapa boleh berpuasa? Kenapa bulan suci ini? Perhatikan di sini. Ulama ini ketika mengartikan fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan menzalimi dirimu di 4 bulan yang suci, ulama mengatakan kalau melakukan amalan Allah lipat gandakan pahalanya. Tapi kalau melakukan dosa, dosanya menjadi lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Jadi hati-hati di bulan yang suci.
Allah sudah beri peringatan. Dalilnya langsung daripada Al-Quran. Maka jagalah anggota tubuh dari perbuatan maksiat sepanjang bulan yang 4. Nah sekarang kalau kita tanya lagi, Ustazah apa 4 bulan yang suci? Nah, kalau ibu-ibu yang sering kajian memang akan hafal 4 bulan yang suci. Ada dalilnya di dalam Al-Quran. An Abi Bakrah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, inna zamana qad istadara ka hayatihi. Sesungguhnya waktu itu berputar mengikut peredarannya. Yauma khalaqallahu samawati wal ard. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Coba sekarang, Ustazah mau samakan ya dengan redaksi Al-Qur'annya. Yauma khalaqas samawati wal ard. Sama enggak? Yauma khalaqas samawati wal ard. Kemudian kita lihat, as-sanatu isna asyara syahran. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Coba di depan sini. Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran. Bilangan bulan di sisi Allah 12 bulan. Di sini dikatakan 1 tahun ada 12 bulan. Sama enggak? Sama. Berarti memang keberadaan hadis ini untuk menafsirkan ayat ini. Karena kata-katanya mirip dan hampir sama. Kemudian kita masuk lagi. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan apa 4 bulan yang suci, tapi di dalam hadis dijelaskan secara jelas apa 4 bulan yang suci itu. Nah ini kalau mau menghafal bulan suci seperti inilah caranya. Ikut yang di hadis. Salasatun mutawaliyatun. 3 bulannya datang berturut-turut. Mulai dari Zulqa'dah. Ya, Zulhijjah. Oke, coba. Zulqa'dah. Zulhijjah, Haram. Berurutan nggak itu? berurutan. Jadi ya nanti coba sekarang misalnya kita katakan kita sekarang di bulan Ramadan. Setelah Ramadan kan Syawal. Setelah Syawal Zulqa'dah, Zulhijjah dengan Muharram. Jadi yang menangis-nangis biasanya Ustazah akan selalu katakan begini, yang menangis-nangis kehilangan Ramadannya. Ya Ramadan sudah habis. Ya Ramadan nggak lagi bersama kita. Ustazah katakan cuma diistirahatkan oleh Allah 1 bulan. Bulan Syawal aja. Ya, Allah cuma istirahatkan 1 bulan. Selanjutnya dari mulai Zulqa'dah, Zulhijjah dengan Muharram Allah kunci lagi. Allah kunci lagi kita jangan berbuat dosa. Silakan lakukan puasa. Nah, ini yang kita katakan. Jadi Masya Allah, sebenarnya Allah itu sebelum masuk Ramadan kita sudah dibuatnya untuk mencintai Ramadan. Setelah berakhirnya Ramadan kita pula dibuatnya amalan kita sama seperti bulan Ramadan. Itulah kasih sayangnya Allah. Jadi jangan katakan Ramadannya aja. Tapi sepatutnya bulan-bulan yang mengapit bulan Ramadan juga betul-betul menyamai ya amalan sepanjang di bulan Ramadan. Jadi kita balik lagi. As-sanatu isna asyara syahron minha arba'atun hurum. Salasatun mutawaliyah, 3 bulannya datang berturut-turut. Di sini disebutkan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, wa Rajab. Keluar tak nama Rajab? Keluar. Ya, jadi kalau dikatakan Ustazah, Rajab itu apa keistimewaannya? Dia bulan yang disucikan Allah. Bulan yang dimana Allah haramkan maksiat lebih hebat daripada bulan-bulan yang lain. Bulan yang dimana kalau melakukan dosa di bulan itu Allah perbesar dosanya. Tapi kalau melakukan amal soleh di bulan itu Allah lipat kali gandakan pahalanya. Itu yang namanya bulan suci. Syahrul Mudhar alladzi baina Jumadai wa Sya'ban. Itu adalah bulan Mudhar. Nah, Ustazah ingin jelaskan. Mudhar ini ada salah seorang pendapat ulama, dia katakan Mudhar ini adalah nama kampung yang mana kampung ini terkenal dengan keistimewaan akhlak kaumnya, kemuliaannya dan keagungannya. Jadi ada satu kaum namanya Mudhar, itu memang Masya Allah. Orang kalau sebut Mudhar terkenal dengan kemuliaannya, kebaikannya dan lain sebagainya sehingga dinisbahkan kepada nama Rajab. Ya, dari perbuatan maksiat. Kenapa? Karena dia bulan suci. Nah sekarang Ustazah ingin carikan apa dalil puasa di bulan suci. Bukan hanya bulan Rajab, berarti Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dengan Rajab.
Nah, jadi mudah-mudahan kalau sudah dapat ini, jangan ragu-ragu lagi untuk melakukan puasa atau amalan di bulan Rajab. Tidak semua hal. Jangan hanya melarang amalan, tapi juga mencari dalil untuk menyemangati orang beramal. Ada ulama dulu sudah susah-susah nyuruh kita beramal, kita yang menghalangi orang yang beramal. Hati-hati. Ya, apalagi kalau dalilnya jelas ya. Sekarang dalil bulan Rajab itu apa? Ustazah ambil sepatutnya ada 2, Ustazah cantumkan 1 saja karena terjemahannya panjang. Kalau kemarin Ustazah buat 2 dalil tapi tidak ada terjemah. Hadis riwayat Al-Bahili. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bahili. Al-Bahili ini adalah salah seorang sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Bahili ini suatu ketika dia mendatangi baginda Nabi SAW nih. Annahu ata Rasulullah summa intalaqa fa'atahu ba'da sanatin. Wa qad taghayyara haluhu wa hay'atuhu. Jadi ceritanya begini. Al-Bahili ini pernah sebelumnya. Jadi di awal tahun Al-Bahili menjumpai Rasulullah. Kemudian setelah 1 tahun dia kembali lagi menjumpai Rasulullah. Jadi ini berarti pertemuan yang kedua kali setelah 1 tahun. Nah ya, fa'atahu ba'da sanatin. Kemudian Al-Bahili menjumpai Rasulullah setelah 1 tahun berlalu. Waqad taghayyara halahu wa hay'atahu. Ternyata begitu berjumpa untuk kedua kalinya dengan baginda, kondisinya dan perawakannya. Jadi dikatakan pada saat pertama kali jumpa Rasulullah, Al-Bahili ini badannya gemuk, wajahnya bercahaya, sehat, segar, bugar. Begitu 1 tahun, datang lagi kebalikannya. Badannya kurus, wajahnya kusam, nampak sekali gurat lelah. Karena terlalu banyak beramal. Nah, jadi karena bentuknya yang berubah menjadi drastis, menjadi kurus, kemudian kusam dan lain sebagainya, nampak capek ya di dalam wajahnya atau penat, maka Rasulullah ya tidak mengenali Al-Bahili ini. Jadi pas pertama dia tahu, oh ini Al-Bahili. Begitu Al-Bahili datang, Rasulullah tidak kenal. Berarti banyak sekali perubahan yang ada pada dirinya. Kemudian Al-Bahili mengatakan, faqala ya Rasulullah, ama ta'rifuni? Wahai Rasulullah, kenalkah engkau dengan aku? Nah ini tadi, karena kondisinya sudah berubah, Rasulullah sampai tidak kenal dengan si Al-Bahili ini. Padahal sudah jumpa setahun yang lalu. Qala, Nabi menjawab, wa man anta? Siapa memangnya kamu? Qala ana Al-Bahili alladzi ji'tuka al-am awal. Wahai Rasulullah, aku adalah Al-Bahili yang datang padamu di tahun-tahun pertama. Ya, jadi Bahili ini sudah datang 1 tahun sebelumnya. Aku yang datang wahai Rasulullah. Masa engkau tidak kenal aku? Qala, kemudian Nabi langsung terkejut. Ini Al-Bahili. Padahal pertama kali datang gemuk, bercahaya, sehat. Kok sekarang melemah, kurus? Kemudian Rasulullah tanya, fama ghayyaraka? Apa yang membuat engkau berubah? Waqad kunta husnal hay'ah. Ya, padahal kamu tuh sebelumnya bagus. Gemuk, wajah bercahaya. Qala, coba lihat apa yang dilakukan Bahili setelah berpisah dari Rasulullah. Ma akaltu ta'aman mundu faraqtuka illa bilailin. Wahai Rasulullah, sejak berjumpa engkau, aku tidak pernah makan kecuali malam hari. Berarti setiap hari Al-Bahili berpuasa. Ada hadis lain yang menguatkan, dia katakan, ya Rasulullah, kata sahabat, si Bahili ini bukan hanya sering puasa, bukan hari-hari berpuasa, tapi dia juga bangun malam tidak pernah tidur. Jadi sekarang bayangkan ibu-ibu, kalau ada orang pagi sampai sorenya dibuat puasa, malamnya dibuat tahajud nggak tidur, bagaimana kondisi tubuhnya? Pasti melemah. Ya, karena hak-hak tubuh tidak diberikan. Makanya nggak boleh kita itu puasa sepanjang hari kalau tidak ada dalil. Paling yang diperbolehkan puasa sunnah Daud, 1 hari puasa. Ayyamul Bait. Atau ada puasa-puasa seperti puasa Zulhijjah. Ya, 1 sampai 8.
Ya, ini yang kita katakan, Masya Allah, kita harus ada, memang betul. Ketika kita berpuasa harus ada tuntunannya. Makanya di sini kita cari hadisnya. Ya, jadi Al-Bahili ini karena kondisinya yang sudah sangat lemah, maka Rasulullah melarang dia untuk padahal aku tidak pernah menyuruh kamu mengazab dirimu. Karena kamu tidak makan dan tidak tidur. Nah, kemudian kata Nabi, summa qala, sum syahra sabar. Kalau begitu tidak boleh lagi puasa. Karena kan kondisinya sudah lemah. Sum syahra sabar. Kamu hanya boleh berpuasa di bulan sabar. Bulan sabar itu nama lain daripada bulan Ramadan. Syahr. 1 bulan Ramadan dengan 1 hari setiap bulan. Jadi dia hari-hari berpuasa, kemudian di-cut puasanya oleh Rasulullah. Hanya boleh puasa di bulan Ramadan dan 1 hari setiap bulan. Kira-kira protes nggak itu? Kalau tiap hari berpuasa ternyata dihentikan hanya dikasih 1 hari setiap bulan. Protes nggak kira-kira Allah? Bagi aku tambahan, wahai Rasulullah. Inna bi kuwa. Ya Rasulullah, aku ini masih muda, aku masih kuat. Masa sih hanya puasa 1 hari? Tambahkan harinya, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, sum yaumaini. Kalau begitu 1 bulan Ramadan, karena wajib ya pasti 2 hari setiap bulan. Salah 3 hari setiap bulan. Ya. Apakah masih belum puas lagi, Bahili? Masih belum puas lagi. Zidni ya Rasulullah. Tambahkan Rasulullah. Perhatikan kata-kata terakhir Rasulullah. Sum minal hurum watruk. Berpuasalah di bulan-bulan haram. Selebih itu berbukalah. Jadi berarti hadis Al-Bahili ini yang menjadi suci. Jadi berarti kalau kita katakan bulan suci tadi apa Ustazah? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dengan Rajab. Nah, sekarang begitu Rasulullah kasih tahu puasalah di bulan-bulan suci, Al-Bahili nggak minta tambahan lagi kan? Karena beliau tahu. Karena bulan haram tuh 4 bulan, udah cukup lah. Ya, berpuasa sepatutnya dibatalkan. Jadi sekarang Ustazah kasih tahu juga, yang namanya puasa itu boleh, tapi nggak boleh sebulan penuh. Kenapa nggak boleh? Karena dia mirip bulan yang wajib puasa. Amalan sunnah nggak boleh menyamai amalan wajib. Ya, jadi ini yang kita katakan berarti siapapun di antara ibu-ibu, kakak-kakak dibatalkan beberapa hari, misalnya dalam 1 minggu yang Jumatnya kita nggak puasa, atau di hari Minggunya kita nggak puasa, lanjut lagi hari-hari boleh. Oke, sampai di sini berarti sudah clear ya dalil puasa bulan Rajab. So kita akan buang hadis-hadis palsunya. Kita nggak pakai. Kalau ditanya, kenapa puasa Rajab? Apa jawabannya? Karena Rajab adalah bulan suci. Karena Rajab buat dosa. Dan amalan yang terbaik untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat adalah berpuasa. Jadi di sini Masya Allah, mudah-mudahan boleh menjawab kalau masih ada yang ragu-ragu ingin puasa di bulan Rajab. Jadi ini diantaranya. Oke, sekarang kita masuk lagi dikit lagi, kita masuk. Nah, ini yang Ustazah katakan inti dari kita tadi kan. Allah, bulan Asham, bulan Ashab, bulan Mudhar, bulan Syahrul Haram, bulan haram. Satu lagi di antara keistimewaan bulan Rajab yang nggak bisa kita nafikan. Apa? Bulan Rajab adalah persiapan menuju Ramadan. Betul tidak? Kenapa kita katakan bulan Rajab persiapan Rajab? Qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban
wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi umur kami di bulan Rajab. Berarti Rajab sudah disebut. Kemudian Sya'ban, kemudian sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Jadi berarti Rajab dan Sya'ban itu posisinya adalah latihan. Ramadan kita competition, kita berlomba-lomba. Oke, silahkan berlomba-lomba. Ustazah, saya mau khatam 3 kali. Ada yang satu ibu lagi, oh kalau kami, kajian kami, kalau boleh 5 kali khatam. Silahkan berlomba-lomba. Nah ya, tentu saja musabaqah yang tidak mendatangkan kesombongan. Musabaqah yang sama-sama bergerak untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Jadi ini yang dikatakan ya. Jadi Rajab dan Sya'ban bulan latihan. Ramadan bulan perlombaan. Idul Fitri, Syawal. Nah, tadi Mbak Aceh sudah katakan ya, medali-medali. Iya, di Idul Fitri nanti kita nampak ada yang dapat emas, ada yang dapat perak, ada yang dapat perunggu. Yang lucunya nggak dapat medali, tapi bahagianya luar biasa di Idul Fitri. Semua serba baru. Jadi Ustazah ingin katakan sudah menyia-nyiakan Ramadannya. Ya, jadi Idul Fitri itu kan bulan kemenangan, betul tidak? Bulan kemenangan berarti untuk yang berlomba. Yang tentu saja perlombaannya sudah diawali dengan persiapan yang dengan Al-Qur'annya, dengan sedekahnya, dengan qiyamul lail. Itu yang kita harapkan. Maka bulan Rajab itu masyhur menjadi persiapan menuju Ramadan. Dalilnya sebenarnya kita boleh ambil dari hadis baginda Nabi. Kalau Nabi sudah mengucapkan doanya dari mulai bulan Rajab, dilanjutkan ke bulan Sya'ban, kemudian sekelompok. Ada 3 kumpulan. Sekarang kita coba ya perhatikan. Mana satu? Kita di mana nih? Kelompok 1 kah? Kelompok 2 atau kelompok 3? Nanti kita muhasabah diri ya. Oke, begitu mau masuk bulan Ramadan. Begitu masuk bulan Ramadan ada 3 golongan. 1. Kumpulan atau golongan yang kumpulan atau kelompok orang-orang yang menantikan bulan Ramadannya. Ada yang sudah menghitung setiap hari. Berapa hari menuju Ramadan. Berapa hari menuju Ramadan. Ada yang sudah mempersiapkan semua amalannya. Ya, nah, itu kumpulan yang pertama. Lihat di sini. Siapa orang yang pertama ini? Kondisi para dan salaf soleh. Ibu-ibu, kalau kita buka reference, apa kondisi orang-orang soleh ketika menghadapi Ramadan? Ustazah ingin katakan, kita akan nampak mereka 6 bulan sebelum Ramadan, mereka sudah baca doa. 6 bulan setelah Ramadan, mereka juga baca doa. Apa doa mereka? 6 bulan sebelum Ramadan, mereka baca doa, Allahumma ballighna Ramadanana. Ya Allah, bukan dimulai dari bulan Rajab. Yang dalam bulan Rajab ini kan dalam hadis. Ya, Rasulullah contohkan. Tapi sebenarnya kalau kita melihat salafus soleh begitu terobsesi dengan bulan Ramadan, bahkan 6 bulan sebelum masuknya bulan Ramadan, mereka mengucapkan Allahumma ballighna Ramadana. Ya Allah, sampaikan umur kami di bulan Ramadan. 6 Ramadanana. Ya Allah, terimalah amalan kami sepanjang bulan Ramadan. Jadi berarti 12 bulan itu.
Fokus mereka kemana? Hanya ke Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan baca doa, 6 bulan setelah Ramadan baca doa. Subhanallah. Berarti apa yang istimewa dari Ramadan sehingga mereka begitu mengharapkan? Nah, itu kan kemarin sudah Ustazah tulis, Rasulullah SAW bersabda, seandainya umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan dari keistimewaan dan rahasia, la tamannau, mereka akan bermimpi, mereka akan berharap, mereka akan berangan-angan seluruh bulannya bulan Ramadan. Seandainya umatku tahu keistimewaan bulan Ramadan, mereka akan bermimpi, mereka akan minta, mereka akan berharap sepanjang bulan Ramadan. Kemudian Ibnul Jauzi, ya, salah seorang ulama juga mengatakan, lau qila li ahlil kubur, kalau dikatakan kepada ahlul kubur, tamannau, bermimpilah, berikan impian kamu. Jadi kalau orang ahli kubur ditanya, apa impian kamu? Mereka cuma mengatakan, la tamannau yauman fi Ramadan. Mereka katakan akan balik ke dunia 1 hari saja di bulan Ramadan. Jadi ahli kubur kalau ditanya mau kembali 1 hari saja di bulan Ramadan. Berarti ahli kubur tahu betul alangkah luar biasanya bulan Ramadan. Makanya selalu kita akan seperti ada semacam ucapan-ucapan. Ahli kubur menangis ketika datangnya bulan Ramadan. Karena kita tahu betul apa yang terjadi pada bulan Ramadan, bahkan syaitannya pun Allah ikat. Betul tidak? Pintu langitnya Allah buka. Pintu nerakanya, pintu surganya Allah buka, pintu nerakanya Allah tutup. Rahmat, ampunan, pembebasan dari api neraka turun. Malaikatnya tanazzalul malaikah. Jadi Masya Allah, jangan sampai Ramadan kita tidak ada artinya apa-apa, sementara seandainya kita dan rindu. Sekarang kondisi orang yang kedua, kebalikan dari bulan Ramadan. Saya katakan, orang yang kedua ini apa nasibnya? Kebalikan, berarti tidak mencintai, berarti boleh jadi terbebani dengan Ramadan. Sibuk nanti bangun sahur, kita masak pula Ustazah, ya Allah, bangun jam 3 untuk masak sahur. Izin Ustazah. Belum lagi ya Allah Ustazah, nanti nak buat iftar pula, nak masak untuk iftar. Ustazah. Ustazah. Suara tidak keluar ya. Kayak robot. Suaranya keluar tapi kayak robot. Oh, berarti internet Ustazah ini. Suara kayak robot. Iya, Masya Allah. Dari Sinyal. Suaranya lebek. oh iya, ini kayaknya live, karena suara ibu-ibu juga gitu ya. Tapi Karena suara ibu-ibu juga. Ustazah, suara saya Sudah Oh, ini memang. Nah, coba Ustazah Enggak, sekarang. bentar. Suara ibu-ibu juga bagi Ustazah sayup-sayup. udah bagus tuh. Ustazah, Halo? suara saya. Halo? Bisa dengar? Oke, Ustazah. Sudah Tapi jelas, suara ibu-ibu kok malah ini ya, sayup-sayup. Jadi Ustazah kalau mau ngedeteknya memang dengar suara audiennya. Kalau suara audiennya nggak jelas, berarti Ustazah juga ke audien nggak jelas. Sekarang oke nggak? Oke, Ustazah. Oke. Oke. Tadi dari mana yang suaranya yang tidak terdengar itu? Terbebani. Oke, sip. Oke. Di Nomor 2. Palembang Nomor 2 ya. juga tidak jelas.
Oke, coba Ustazah tes lagi ya, kenapa suara ibu-ibu juga ini ya? Jadi balik suara. Enggak Sekarang ini, Ustazah enggak ini ini. lagi, robot lagi. Nya balik lagi Coba layback, bicara. layback. Ibu Nuriani coba Ustazah suaranya balik lagi kayak robot. tes. Coba Ustazah pindah channel Ustazah. Bisa Pindah channel ya? Ke mana? Ke TV 1, ke TV 2? Bu Nuriani suaranya bagus. Bentar ya, bentar. Kita pindah line dulu ke HP. Ini karena pakai wifi. Suaranya bagus. Oke, berarti ibu-ibu sambil ini ya, sambil nunggu sambil bertanya. Karena Ustazah kalau sudah habis ini kita mau buka pertanyaan. sekarang boleh bertanya Sekedar Ustazah. saran Ustaz. Bentar ya. Iya, Nanti kalau suaranya kayak robot lagi, mungkin kita dipersiapkan. yang lain video. Enggak Ustazah yang pindah channel, pindah line pindah tempat kayak kemarin. Oh, Pindah gitu tempat, pindah ya. tempat. Coba Ustazah. Sekarang oke nggak sekarang? Sudah, karena suara ibu-ibu sudah clear sekarang di Terus. Ya robot lagi. sekarang suara Ustazah masih tidak terdengar. Oh gitu. Oh bisa sinyal dua arah ini sinyal kita Ustazah. Ustazah coba aja dah. Coba itu pindah. Tapi Bu Nur Enggak, jelas. ini Bu Nur jelas, saya jelas nggak? kayaknya Jelas Nunung. Jelas. Iya, cuman Ustazah aja kayak yang nggak jelas. Iya. Ustazah nggak lopet kan? kalau Ustazah Ini Ya. Ustazah atau laptop Ustazah nggak lopet. Kadang kalau lopet juga begitu. Nggak lopet. Coba dicek Ustazah. Oh, ini colokannya ditempel di situ. Colokannya ditempel. Oh iya kan? Ya udah, berarti sudah clear ya. Mulai Ustazah. Oh iya kan? Oke, bentar ya. Coba Berarti Ustazah ini clear ya. dulu ya. Ustazah matikan slide-nya dulu ya. Ya udah bagus. Coba diinin dulu. Kena Udah handphone. diklik sama kok. Ntar lihat. Oke, sip ya. Tinggal dikit lagi Cantik, kita soalnya 2:30 kita mulai Bukan. tanya jawab ya. Jadi kita punya setengah jam untuk tanya Jadi jawab. robot lagi Ustazah. Ustazah jadi robot lagi. Lain Ustaz tak elok. Kenapa Lain Ustazah ya? tak elok. Lain Ustazah Lainnya elok tu. Oke, ada Ustazah satu ini lagi Ustazah coba kayak kemungkinan. kemarin tuh Ustazah coba ini. Laptop Coba. so akan masuk Pindah ini, pindah dari apa? handphone. Pindah tempat Ustazah. Pindah tempat sama pindah alat. Pindah tempat. Ustazah ini Pindah tempat. Bentar ya. Sinyal mungkin ya. Ibu-ibu kalau yang mau ditanyakan dipersiapkan. Boleh dulu. Oh iya, Catat di kolom chat juga pikir-pikirkan boleh. kalau ada pertanyaan. Hah? Coba Umi Nur yang lain videonya dimatikan. Video dimatikan kah? Berarti pertanyaan ditulis aja ya di chat. Pertanyaan di chat Iya, aja. silakan ditulis. Silahkan bertanya di kolom chat.
Coba bunda lain videonya dimatikan dulu. Bunda yang lain. Oke, tes. Gimana suara Ustazah? Oke? Oke. Bentar ya. Ini menggema ya. Ya bentar, soalnya pakai handphone. Ustazah handphonenya Ustazah tutup Satu dulu. dimatiin dulu ya. Ustazah. Biasanya jarang loh ada ini koneksinya. Coba Oke. yuk Bu Hadijah sana. Sekarang gimana ibu-ibu? Gimana ibu-ibu masih bergema nggak suara Ustazah? Sudah. Suara Ustazah masih clear, bergema? clear. Sudah bagus, sudah Oke. bagus. Sudah bagus. Sekarang karena suaranya muncul dari handphone ya, jadi di laptop di Ustazah mute. Oke, ibu-ibu tes lagi suara, oke? Oke, Ustazah. Oke, Bismillah. Mudah-mudahan dikit lagi ya. Oke, Tadi Ustazah tadi Oke, sudah Ustazah. tuliskan di dalam slide tadi Ustazah katakan, begitu masuk bulan Ramadan ada 3 kelompok. Yang pertama, jatuh cinta luar biasa dengan Ramadannya. Itulah kondisi salafus soleh yang mereka sudah baca doa 6 bulan sebelum Ramadan dengan doa Allahumma ballighna Ramadhanana. Ya Allah, sampaikan umur kami di bulan Ramadan. 6 bulan setelah berakhirnya Ramadan, mereka juga mengatakan apa? Allahumma taqabbal minna Ramadhanana. Ya Allah, berkahi atau terimalah amalan kami sepanjang bulan Ramadan. Itu yang jatuh cinta, yang sudah mempersiapkan betul-betul Ramadannya. Kelompok yang kedua, kebalikan dari kelompok yang pertama. Apa yang terjadi? Mereka merasa terbebani dengan Ramadan. Jadi kalau masuk Ramadan, mereka akan katakan seperti ini, susahlah kalau puasa. Kita kan kalau puasa kan susah, nggak bisa makan-makan, nggak bisa ngobrol, nggak bisa nonton gitu ya. Nah, ini yang kita katakan. Dan biasanya kebanyakan keluhan-keluhan ini apalagi dari kalangan kaum hawa nih, ibu-ibu nih. Merasa lebih capek, nanti bilang lagi Ramadan itu nanti buat kue pula dan lain sebagainya. Kenapa fokus ke kuenya? Kue itu kan sebenarnya perayaan Idul Fitrinya. Jangan buat kue kalau ternyata Ramadannya tidak berarti apa-apa. Apa yang mau dirayakan di Idul Fitri kalau tidak optimal di bulan Ramadan? Ya, apa yang serba baru itu di Idul Fitri? Kalau ternyata tidak khotam, Qiyamul Lail juga mengantuk, puasa juga wajahnya ditekuk 7, karena apa? Capek buat iftarnya dan lain sebagainya. Masya Allah, kalau tidak mencintai bulan Ramadannya, puasanya, Qiyamul Lailnya, sedekahnya, apa yang mau dibanggakan dengan Idul Fitrinya? Itu satu muhasabah. Kenapa begitu semangat menyambut Idul Fitri, pembagian hadiah, sementara kita nggak boleh konfirmkan kita dapat hadiah apa? Apakah kita dapat emas? Ataukah kita sepatutnya menangis kalau seandainya tahun depan kita tidak boleh lagi berjumpa dengan Ramadan? Dan tangisan itu akan menjadi lebih hebat kalau ternyata kita sudah masuk dalam kuburan ketika Ramadan tahun depan. Jadi Masya Allah, ini yang kita katakan. Ya, jadi yang pertama, nah sekarang kenapa yang pertama? Nah, biasanya orang yang tidak menghargai bulan Ramadan, karena dia tidak banyak tahu tentang menghargai Ramadan, bahkan merasa terbebani dengan Ramadan, biasanya dia tidak jatuh cinta karena tidak banyak tahu hadis-hadis yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Makanya tadi Ustazah kasih catatan ya, kelompok kedua adalah kelompok yang tidak mengetahui bulan Ramadan. Berarti disibukkan dengan dunia sampai berita Ramadan tak sampai ke telinganya. Kalau dipanggil berkajian, sibuk. Kalau disuruh mendengarkan ceramah, lebih sibuk lagi. Baca buku juga tidak mau. Nah, ini yang kita katakan. Nah, kelompok yang ketiga, perhatikan. Kalau yang kumpulan yang pertama, kelompok pertama jatuh cinta luar biasa, kelompok kedua merasa terbebani dengan bulan Ramadan, ada satu lagi kelompok yang tidak kelompok 1, tidak kelompok 2. Jadi posisinya tengah-tengah. Dibilang jatuh cinta tapi dia tidak cinta. Dibilang benci, dia juga tidak benci. Itu adalah kelompok yang lalai. Jadi kalau Ustazah katakan begini, kalau Ustazah katakan, oh Ramadan, wah Ustazah sudah sejak 10 tahun yang lalu dengar yang seperti ini.
Ya, kalau dinasehatin bilangnya apa? Sudah tahu kami. Habis itu nanti kalau diomongin, kalau kita bicarakan dia katakan apa? Alah, ini yang namanya hadis-hadis seputar Ramadan, dibukanya pintu surga, itu kita sudah dengar dari 10 tahun yang lalu. Ana sudah menghadapi Ramadan sejak umur 7 tahun lagi. Berapa kali bersama Ramadan? Sudah belasan kali. Akhirnya apa? Kasratul massas tumitul ihsan. Seringkali berjumpa, terkadang mematikan rasa. Hati-hati, kelompok ketiga. Ini kelompok yang kadang tidak sadar. Jadi ketika dinasehatin juga susah untuk menghadirkan rasa cinta. Nah, untuk yang kelompok ketiga ini Ustazah selalu katakan, ilmu itu bukan sesuatu hal yang baru. Tidak semestinya ilmu itu sesuatu yang baru didengar lalu memuaskan akal, tidak. Terkadang ilmu itu adalah mengulang yang lama untuk beramal dengan yang lama. Ilmu itu memanaskan hati supaya kembali jatuh cinta dengan Ramadannya. Ilmu itu kembali memanaskan hati supaya jatuh cinta dengan Al-Qur'annya. Ilmu itu membuat hati jatuh cinta kepada sedekahnya, qiyamul lail. Cuma itu fungsi ilmu. Itu kenapa orang-orang yang lalai ini harus kembali diingatkan. Fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru may yakhsha. Itu kenapa kita membuka kajian untuk mengingat Ramadan itu dari bulan Rajab. Karena jangan katakan bahwa kita sudah banyak tahu tapi akhirnya tidak jatuh cinta. Nah ya, jadi Masya Allah dari 3 kelompok ini mana yang paling berbahaya? Yang 3 ya. Coba mana yang mengkhawatirkan? Yang ketiga lalai. Iya, lalai. Yang ketiga. Yang pertama oke lah, ya. Yang kedua, itu kalau sudah kita jelasin, biasanya dia jatuh cinta. Kalau kita sudah jelasin. Jadi begitu orang yang tidak pernah tahu bulan Ramadan, masuk di majelis ilmunya, wah matanya sampai menetes. Berkaca-kaca, ya Allah ternyata itu ya keistimewaan bulan Ramadan. Nah yang orang kelompok ketiga, ada tahun kemarin juga Ustazah Zani bicara tentang Ramadan. Jadi Masya Allah kita berharap bahwa semakin kita tahu, semakin hati menjadi jatuh cinta. Jadi kelompok yang lalai ini yang memang agak susah diingatkan. Jadi mudah-mudahan ketika diingatkan kembali semakin memanaskan hati. Karena ilmu itu cuma 2 fungsinya. 1 buat jatuh cinta, 2 buat jatuh takut. Nah ya, jadi mudah-mudahan ini yang menjadi penutup Ustazah ya. Insya Allah Ustazah hanya menghantarkan menuju Ramadan. Sama sekali Ustazah belum bicara tentang keistimewaan bulan Ramadan. Ya, jadi Masya Allah semoga pengantar yang singkat ini menjadikan kita akan mencari tahu tentang apa itu bulan Ramadan, apa itu puasa, apa itu Al-Quran. Supaya apa? Begitu masuk di bulan Ramadan seolah-olah kita menjumpai Ramadan untuk pertama kalinya. Dan seolah-olah kita berharap, seolah-olah kita mengatakan, andai ini Ramadan terakhir kita. Jadi masuklah di bulan Ramadan seolah-olah baru pertama jumpa Ramadan. Ya, kemudian niatkan, mana tahu tahun depan aku tidak bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi kita tidak menyia-nyiakan waktu kita sepanjang bulan Ramadan. Jadi mungkin ini saja yang menjadi pengantar Ustazah ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan apapun ya, mudah-mudahan kalau bisa jawab Ustazah jawab, kalau nggak bisa jawab insya Allah Ustazah akan cari setelah pas kajian ini insya Allah. Silahkan Mbak Acel untuk membuka tanya jawabnya. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustazah. Insyaallah memberikan kita ini ya bekal penguat lagi untuk memperbanyak amalan solih di bulan Rajab ini. Kalau sebelumnya kita memang sudah terbiasa beramal soleh, yang mau ditanyakan mumpung kesempatannya terbuka nih ya. Mbak Acel yang kayak robot. Tanya tentang Iya. kajian Sekarang ini Mbak Acel pula sinyalnya ya. tentang Ramadan. Ganti Acel yang jadi robot. Mbak Acel sekarang. Ya, saya bantu Mbak Acel. Ummahat Ya sudah.
Ummahat Solihah semuanya silahkan untuk bertanya. Silahkan, monggo. Buka videonya lalu Bu Nur bertanya. juga. Bu Ya, Nur juga saya juga. sama aja. Sama Bu Nur. Coba Kepedean ganti-ganti ya. Bu Nunung pula, Bu Nunung. Bu Nunung mana? Suara saya bagus nggak? Bagus. Bagus, Mbak Elsa. Oh ya, ya silakan. Kalau ada yang Kepedean. ditanyakan, ini saya lihat dulu chatnya. Ada pertanyaan enggak? Assalamualaikum Ustazah. Ini undur diri. Tipsnya Ustazah cara Ya, kalau ikhtiar yang untuk sudah- menjadi golongan orang yang pertama, orang yang benar-benar Oke. tumbuh cinta dan rindu dengan bulan Ramadan. Baru itu sih Ustazah. Oke, nggak apa-apa. Udah jelas ya suaranya ya. Kalau nggak jelas juga kita tutup. Alhamdulillah jelas. Karena materi sudah selesai. Jelas saja. Oke, kalau ditanya, bagaimana Ustazah untuk menjadi kelompok yang pertama? Ya, jadi kita katakan tentu saja sebelum apapun kita minta tolong sama Allah. Minta tolong sama Allah dalam artian kita minta Allah hadirkan rasa cinta itu di dalam hati kita. Karena memang yang membolak-balikan hati kan Allah. Maka doanya ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik wa dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan kami senantiasa beristiqomah untuk melakukan semua perintahmu, yaitu ta'atik wa dinik. Ya, ini yang selalu kita katakan boleh sepanjang daripada doa-doa kita ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik wa dinik. Nah, kemudian selanjutnya cinta itu hadir dengan ma'rifah tidak? Sepakat nggak ibu-ibu? Kalau ternyata cinta itu hadir setelah kita kenalan kan? Mungkinkah kita menghadirkan cinta kalau nggak tahu apa-apa? Kita kalau mau mencintai seseorang, harus berapa lama berkenalan? Enggak mungkin. Berapa berkenalan? Minimal kita Depend, tahu Ustazah. kelebihan-kelebihannya. Ustazah. Sayang dengan orang kesamaannya berapa gitu. lama Depend. berkenalan? Oh, ada yang cepat jatuh cinta gitu ya. Mungkin sepanjang Ada yang susah waktu, jatuh ya. cinta. Nah, itu memang berarti untuk mencapai kelompok yang pertama berarti tergantung hatinya juga. Ada diingatkan sekali, 2 kali sudah jatuh cinta. Ada yang berulang-ulang kali diingat nggak jatuh cinta. Ada yang mungkin ada waktu-waktunya ketika mungkin dia dapat masalah baru jatuh cinta. Ya, atau melihat ada masalah di sekelilingnya baru jatuh cinta. Jadi Masya Allah berarti masalah hati ini bergantung apa saja. Kita mencoba untuk membaca doa tadi, Allahumma barik lana fi Rajab. Itu semestinya doa itu jangan dilepaskan semenjak bulan Rajab. Tapi saya katakan hati-hati ya. Ketika kita baca doa Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikan umurku di bulan Ramadan, berarti di bulan Syawal nggak ada jaminan. Ya, betul nggak? Ya, jadi ini kita katakan, tapi memang doa itu kenapa? Itu kan sampai dikatakan doa itu tuh seandainya seperti ini berkata. Ya Allah, seandainya tertulis di dalam catatanmu, aku meninggal sebelum Ramadan, ya Allah mohon undur. Karena aku ingin berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya, ini yang kita katakan betapa istimewanya Ramadan. Kalau memang kita tertulis meninggal dunia sebelum Ramadan. Dan itu haknya Allah. Makanya kalau kita artikan balighna Ramadan tuh maknanya luas sekali gitu. Minta panjangkan umur sampai menjumpai Ramadan. Nah ya, jadi kalau ditanya tadi bagaimana menghadirkan rasa cinta, tentu saja Ustazah katakan hadirnya rasa cinta dengan bermakrifah. Maka
silah buku tentang bulan Ramadannya. Buka lagi ceramah-ceramah tentang bulan Ramadan. Munculkan program-program yang seperti ini. Ya, jangan disibukkan dengan dunia terus-menerus sementara Ramadan sudah dekat. Jadi ambillah waktu-waktu yang seperti ini buat perbincangan di rumah kita yang paling terpenting, karena biasanya ma'rifah itu yang memanaskan hati. Ya, jadi hati ini akan bercahaya dengan ilmu. Nah, tentu saja yang kedua, perhatikan. Buat juga cahaya hatinya. Karena ilmu sudah bercahaya, tapi kalau hatinya gelap, ilmunya nggak bisa masuk juga, nggak membuat cahaya bagi hati, nggak mau bercahaya. Pertama, stop maksiat. Makanya sebenarnya sudah bagus sekali itu. Allah buat Rajab itu bulan suci. Kenapa? Supaya kita berhenti bermaksiat. Nah, ketika kita sudah berhenti bermaksiat, hati sudah bersinar. Makanya kalau didapati nasihat, cepat sekali tertarik, cepat sekali hadir cinta. Ini dengan zikir-zikir, ya. Subhanallah, walhamdulillah, ya, Allahu Akbar, la ilaha illallah, sholawat Nabi, semuanya buat. Dalam rangka apa? Melembutkan hati. Kalau hati sudah lembut, Masya Allah, nggak perlu 1 jam untuk diajak bicara. 1 menit, 5 menit saja sudah tersentuh hatinya. Ya, seperti itu ya untuk menjadi kelompok yang pertama. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Tanya Ustazah. Oke, Ahlan. Indah Ustazah, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam, silakan. Kaitannya Ramadan dengan anak Ustazah. Mungkin ada Kaitan Ramadan atau apa tentang Nabi, ya dengan anak-anak, usia anak-anak Ustazah. Arti Nabi, bagaimana beliau bersikap agar anak-anak bisa mencintai Ramadan Ustazah. Jadi bukan kita menanam seringkali kan mungkin takut ya kalau Ramadan tuh berarti harus ngantuk, bangun sahur atau lapar gitu. Tapi kita bisa sejak kecil bangun sahur pun mereka bisa mencintai Ramadan Ustazah. Kita aja. Assalamualaikum. Oke. Begini. Nanti kalau kita lihat bulan Sya'ban, itu Rasulullah sekarang begini. Rasulullah itu yang paling banyak puasanya di bulan Rajab atau di bulan Sya'ban? Sya'ban. Coba Ustazah tanya, ibu-ibu. Rasulullah paling banyak puasa di bulan Rajab atau bulan Sya'ban? Oke, bulan Sya'ban. Sya'ban. Sekarang Ustazah tanya, kenapa Rasulullah paling banyak? Paling banyak di bulan Sya'ban. Karena Rasulullah tahu umatnya, karena umatnya banyak yang tidak bersiap-siap di bulan Ramadan. Suara kenapa berbayang ya? Berbayang nggak suara Ustazah lagi? Kedengarannya bagus Ustazah. Nggak jelas Ustazah. Double ya? Double. Kalau di saya kedengarannya bagus Ustazah. Coba sebentar ya. Semua double Ustaz. double Ustazah, jadi nggak fokus dengarnya. Semua double. Iya, Ustazah. Lain berarti saya dengarnya jawab bagus. karena double. Oke. Lain berarti saya Sekarang dengarnya begini, bagus. oke? Masih robot Ustazah. Sekarang malah robot. Aduh, ini harus Ustazah matikan dulu yang dari hand. Ini nggak apa-apa. Dulu ya, ini memang terakhir lah memang karena dari handphone dia berbayang suaranya. Sekarang masih berbayang nggak ibu-ibu? Ini bagus. Nggak, jelas kok. Jelas Ustazah, jelas. Udah jelas. Udah jelas Ustazah. Jelas kok. Oke, sudah. Bismillah ya.
Mudah-mudahan soalnya dari Sudah handphone kita jelas. juga berharap anak-anak kita juga jatuh cinta bulan Ramadan. Ya, begitu kan pertanyaannya? Oke, begini. Rasulullah, kalau kita lihat ya, bulan Rajab dengan bulan Sya'ban. Kalau kita compare dengan dalilnya, itu Rasulullah paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Sampai-sampai ada dalam satu hadis disebutkan, Sayyidah Aisyah itu mengatakan, aku tidak pernah melihat yang lebih banyak dari bulan lain berpuasanya selain bulan Ramadan, selain di bulan Sya'ban. Nah, itu sampai-sampai juga sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Nah, jawabannya pertama, karena bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana amalan setahun diangkat. Ketika amalan di minggu, kalau per tahun di bulan Sya'ban. Ya, nah selain itu Rasulullah juga pernah ditanya kenapa paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Beliau katakan apa? Ta'ziman li Ramadan. Sebagai persiapan menuju Ramadan. Jadi kalau ingin membuat anak-anak siap-siap untuk menuju Ramadan, puasa dari bulan Sya'ban. Jadi anak-anak tuh kalau sudah bulan Sya'bannya sudah dilatih untuk sahur, nggak akan susah lagi dibangunin pas bulan Ramadan. Oke, Ustazah nggak minta dari bulan Rajab, at least bulan Sya'ban saja. Fokuskan di bulan Sya'ban. Mulailah anak-anak diperhatikan ngajinya dari bulan Sya'ban. Kita akan buat pada maghrib sampai isya, jangan pergi isya. Memang untuk menghadirkan rasa cinta untuk anak-anak yang nggak bisa ya seperti orang dewasa ya. Ya, mereka ini boleh mengikut saja. Kalau orang tuanya jatuh cinta, insya Allah Allah transfer rasa cinta itu ke anak-anak. Kalau orang tuanya soleh, bagaimana mungkin anak-anaknya tidak soleh? Nah, tapi kalau berharap anak soleh, sementara orang tuanya nggak soleh, itu di dalam hati kita, insya Allah cinta yang ada pada kita akan mengalir ke anak-anak. Karena anak-anak itu lihat kita. Ya, jadi kalau dia lihat, ibu kenapa ya puasa bulan Sya'ban? Yuk kita latihan yuk. Nah, seperti itu. Karena memang Sya'ban itu menjadi latihan. Jadi Rasulullah sudah banyak puasanya, tapi Rasulullah ingin mengajarkan umatnya untuk mempersiapkan diri menuju Ramadan. Tuh ya Rasulullah banyak berpuasa. Di bulan Rasulullah sudah mempersiapkan sebelum itu. Tapi untuk mengajarkan ke umatnya, keagungan Ramadan sudah bermula di bulan Rajab. Dengan baca doa Allahumma barik lana fi Rajab. Anak-anak juga harus diajarin nggak doa ini? Allahumma barik lana fi Rajab. Supaya hadir wangian Ramadan sejak bulan Rajab. Ya, jadi ya Abu Hurairah katanya, aku berpuasa, fanasitu, aku lupa, aku makan, aku minum. Coba perhatikan, ada satu orang bertanya kepada Abu Hurairah, aku sedang berpuasa, ternyata aku lupa, aku makan dan minum. Bagaimana puasaku, wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, la ba'sa, at'amakallah wa saqoka. Tadi itu adalah rezeki untuk kamu. Allah kasih kamu makan, Allah kasih minum. Padahal kamu sedang puasa. Oke. Besoknya lagi, ya, dia datang lagi, wahai Abu Hurairah, aku puasa tapi aku lupa, aku makan minum. Bagaimana kondisinya? Dijawab oleh Abu Hurairah, enggak apa-apa. Allah kasih kamu makan, Allah kasih kamu minum, lanjutkan puasamu. Hari Hurairah untuk kali ketiga. Apakah dia bilang la ba'sa lagi? Tidak apa-apa, lanjutkan puasa karena sering lupa. Abu Hurairah satu kata-katanya. Innaka rajulun lam tata'awwad ala siyam. Kamu adalah laki-laki yang tidak terbiasa berpuasa.
Jadi ini merupakan kritikan yang luar biasa. Untuk saja sepanjang di bulan Ramadan, karena memang tak terbiasa berpuasa, tidak terbiasa bangun malam, tidak terbiasa sedekah. Jadi berat sekali. Makanya Masya Allah dimulailah latihannya dari kalau nggak bisa bulan Rajab, mulai Sya'ban. Nah, nanti kalau kita lihat orang-orang terdahulu, orang salafus menuju Ramadan. Jadi mudah-mudahan cara-cara yang digunakan Rasulullah ini boleh juga memotivasi kita dan anak-anak untuk bersiap-siap datangnya bulan Ramadan. Oke, ada lagi waktu efektif ya selama di Ada, bulan Ustazah. Ramadan. Oke, kalau menurut Ustazah ya masing-masing kita ini kan punya kondisi kan, jadi pas kita di jam 3 ya. Oke, begini. Bagaimana cara mengatur waktu kita sepanjang Ramadan? Ya, sebenarnya itu kalau menurut Ustazah sih kembali kepada diri masing-masing. Karena Ustazah tahu betul ibu-ibu yang di sini kan punya latar belakang yang berbeda-beda ya. Ada yang hanya ibu rumah tangga, jadi mungkin gitu ya, nggak bisa membaca Al-Quran, mungkin bisa dengarkan ya, ngaji ya. Tapi ada juga lain sebagainya gitu ya. Jadi insya Allah untuk penggunaan waktu ini memang sepatutnya masing-masing punya. Tapi Ustazah ingin katakan begini. Tadi kenapa Ustazah ambil dalil bahwa bertadarus Al-Quran? Ini untuk menunjukkan bagi siapapun di antara kita yang merasa waktunya terlalu fokus kepada dunia dari pagi sampai malamnya. Nah, sudah internet Ustazah sudah unstable juga ini lagi. Ya. Ini untuk menunjukkan bagi ibu-ibu yang merasa tidak optimal waktunya dari pagi sampai sore karena sibuk, lebih sedikit bisa nggak? Misalnya tidurnya cuma sejam 2 jam. Nah, karena bagi Ustazah waktu malam nggak akan ada orang yang mau mengganggu kita. Nggak akan ada yang mau mengganggu kita. Kita boleh nikmat mengkhatam Al-Quran kita di waktu malam. Kita boleh memperbanyak qiyamul lail kita di ya berarti ibu-ibu ini harus bangun jam 2 mau nggak mau. Tapi tidak ada masalah. Karena itulah yang kita minta, yang kita optimalkan dalam bulan Ramadan. Syukur-syukur nanti kebiasaan Ramadan akan menular ke bulan Syawal dan bulan berikutnya. Jadi nggak banyak tidur. Ustazah nanti perhatikan, sebenarnya sekali tadi Al-Bahili tadi tidur sama sekali. Jadi kalau kita tidur sejam 2 jam, rasa Ustazah nggak ada masalah. Yang penting istirahatkan tubuh itu. Makanya kalau qiyamul lail nggak boleh tidur. Maksudnya nggak tidur. Harus tidur dulu. Istirahatkan tubuh sejam 2 jam. Selanjutnya bagi ibu-ibu yang punya aktivitas yang luar biasa, kita bawa. Siapa yang punya dosa, aku ampuni. Siapa yang punya hajat, aku penuhi hajatnya. Siapa yang punya doa, aku kabulkan doanya. Subhanallah. Kalau tahu keistimewaan malam, pasti tidak akan meninggalkan malam. Nah, ini juga ya salah satu kalau Ustazah sih memanagenya sih waktu malam aja. Suka sekali berkontemplasi di hari, menyiapkan kuliahnya juga malam hari. Karena pagi baru baca buku, dipanggil sana ya. Nah, jadi itu ya. Jadi kita optimalkan waktu malam. Sip nggak? Jadi sekarang menjadi wanita-wanita malam. Ya, maksudnya bangun malam. Oke. Ada lagi? Ada Ustazah. Salam Ustazah, kalau sudah tidak qadha puasa selama
karena berpantang melahirkan. Apa langkah-langkah untuk mengqadha? Berapa? Coba siapa yang bertanya ini tentang soal fidyah ya? Suara Ustazah nggak jelas lagi ya? Masih jelas walaupun Halo? agak kayak robot. Aduh. Kayak robot ya. Sudahlah kalau begitu disuruh berhenti ini. Jelas ya Ustazah kalau saya dengar. Soalnya HP Ustazah udah tutup dah HP. Sama Zoom Jelas, suruh Ustazah. berhenti. Jelas Ustazah. Oke, sekarang ya terakhir ya saya jawab. Begini, ibu-ibu, kalau misalkan kita cuma ketinggalan puasa itu cuma 1 tahun atau 2 tahun, itu nggak perlu dibayar fidyah. Selama lepas itu begitu selesai melahirkannya dia nggak puasa. Kemudian pas menyusui juga nggak puasa. Ya kan, menyusui juga mungkin setahun, 2 tahun, 2 kali, jadi 3 kali. Jadi setiap tahun nggak puasa, setiap tahun nggak puasa, setiap tahun nggak puasa itu bayar fidyah. Ya, karena apa? Sudah tidak mampu. Nah, jadi fidyah itu sebenarnya untuk orang yang tidak mampu betul-betul berpuasa. Seperti orang tua. Orang tua kan mau diganti kapan? Asal dia misalnya dia berpuasa kemudian dia nggak mampu untuk melanjutkan puasanya, makanya itu bayar fidyah. Depannya insya Allah tidak perlu fidyah, hanya mengqadha. Jadi tinggal dikira aja, dihitung hari, ya masuk lagi bulan berikutnya, seperti itu aja. Jadi nggak ada kewajiban fidyah bagi ibu-ibu yang mungkin hanya setahun sekali saja yang dia tidak berpuasa. Tapi kalau rutin tadi, nah jadi kan kalau misalnya kan ada ibu-ibu tuh gini, melahirkan, kemudian menyusui, begitu sudah mau selesai hamil lagi, ya. Jadi mohon maaf ya, mungkin kita sudah selesaikan waktunya sebelum nanti ditutup oleh pembawa acara ya. Kalau sepanjang dari apa yang Ustazah sampaikan ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, kalau ada juga sepanjang dari Ustazah sampaikan ada kata-kata yang silap dan salah, baik itu dalam terlalu sempurna, jadi mohon dimaafkan ya. Kemudian tentu saja sama Allah Ustazah mohon ampun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih, syukran. Dikembalikan ke Mbak Acel. Terima kasih semua. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Maaf. Suara saya jelas nggak? Jelas, Alhamdulillah jelas. Terima kasih Ustazah. Mbak Acel. Terima kasih Ustazah. Sama-sama insyaallah. Jumpa lagi Ustazah. Belum ditutup. Jumpa lagi Ustazah. Jazakillah Ustazah. Jumpa lagi Ustazah. belum ditutup. Ibu-ibu kita tutup dulu ya. Dulu ditutup. Tutup dan foto dulu ya. Tutup lalu difoto ya. Minta tolong ya. Ya, kesimpulan pada pelajaran kita adalah kita harus menyiapkan ilmu ya, salah satunya dengan Udah pakai kamera deh. kemudian yang kedua membuat targetan di bulan Ramadan, dan setelah membuat target dicoba untuk di pemanasan sejak hari ini ya. Juga diiringi menyebar dan itu yang bisa kita biarkan agar Ramadan kita
nanti bisa maksimal dan bulan Rajab serta Syaban kita bisa dilakukan pemanasan. Judulnya apa ya? Dek, kamu lihat nggak tadi judulnya? Bu Nunung lanjutkan aja kayaknya. Boleh digantikan, maaf. Oh Ya. ya, ada banyak. Ya. Alhamdulillah ya. Sudah KO semua nih, Zoom-nya udah 2 jam. Alhamdulillah, jazakillah khair untuk Ustazah, Masya Allah, sangat senang mendengarnya, tegas, semangat ya, Insya Allah sangat bermanfaat semua untuk kita. Mudah-mudahan kita semua mulai dari sekarang ya sudah persiapan, ibaratnya bulan Rajab ini kita menanam, kemudian bulan Syaban kita memelihara, mudah-mudahan Ramadan kita bisa panen, bisa banyak-banyak, lebih maksimal ibadahnya kepada Ustazah Fadilah yang telah studi meluangkan waktu, memberikan ilmunya yang sangat luar biasa kepada kita semua. Mohon maaf ya apabila mungkin ada beberapa kendala dari kami ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kepada ibu-ibu hebat di sini yang studi meluangkan waktu untuk menuntut ilmu, semoga barokah dan menjadi amal jariah untuk Ustazah juga dan untuk kita semua, insya Allah. Amin. Allahumma amin. Kita tutup kajian kita dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa terima kasih ya. Jadi alhamdulillah. Jadi karena kita sudah tutup, jadi udah selesai Bu Nur. Kalau udah selesai kita boleh bubar. Mohon dibuka videonya ya. Saya foto dulu. Mohon Nah, tuh silakan. dibuka Dulu kameranya. Tolong ya. Ini bagian dari persiapan Ramadan. Tapi pada tertutup ini semua. Ya, ahlan dibuka. Ada 4 halaman nih. Dibuka ya. Silaturahim juga kan ibu-ibu semua. Yuk dibuka dulu dong. Tuh ada yang satu keluarga itu, Masya Allah. Banyak tuh jemaahnya. Itu teh saya Ustazah yang biasa ikut satu Masya Allah. Nah, bentar ya. Senyum. Senyum. Satu lagi. Sudah, Punur. Satu lagi bentar. Tapi ini ditutup semua. Satu lagi bentar. Ini ditutup semua. Terima kasih saja. Terima kasih. Ya, semuanya ya. Semuanya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah catatannya Ustazah share ya nanti. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Waalaikumsalam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin. Batin juga. Terima kasih. Izin pamit. Assalamualaikum. Kajian yang insya Allah ya. Ada kajian Ustazah Parenting Al-Quran insya Allah. Ya Allah. Diambilkan dari Al-Quran tersebut namanya amanah sang pencipta. Insya Allah 2 halaman ya. Kasih Insya Allah. Assalamualaikum. Mohon maaf. Izin. Terima kasih.